Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada halaman 518. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pencurian. Sebentar. Sambil dibuka. Kemarin kita telah membahas tentang permulaan perang Hubah dan permulaan perang Khaybar. Lah, Ghazwah Hubah ini adalah peristiwa bahwasanya Nabi itu punya beberapa unta. Nah, untanya ini dicuri oleh beberapa orang, 40 orang. Nah, kemudian ketahuan sehingga kemudian dilakukanlah pengejaran. Pada akhirnya mereka melepaskan untanya itu satu persatu, lalu kemudian hanya membawa ya sekitar beberapa unta saja, termasuk di dalamnya adalah untanya Rasulullah namanya Al-Qaswa itu, dan juga istrinya daripada putra Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian putrinya itu ketika sudah masuk di Ghatafan, dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin pulang ke Madinah tapi saya tidak tahu jalan, sehingga kemudian putrinya itu naik unta, kemudian tawakal, wis pasrah, pokoknya saya nggak mau di sini. Akhirnya untanya itu membawa istri daripada putra Abu Dzar Al-Ghifari itu ke Madinah. Kemudian si perempuan tadi mengatakan, saya bernazar kalau seandainya saya bisa sampai di Madinah, saya akan menyembelih unta ini. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ternyata sampai di Madinah dan disampaikan nazarnya itu kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, la nazaro illa li malikin wa la nazaro li haramin. Tidak sah nazar itu kepada sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi kita bernazar karena misalkan anak kita lulus ujian gitu ya. Kalau anak saya lulus ujian, saya akan menjual sepeda yang ada di depan masjid. Nah, itu enggak bisa. Itu sepedanya siapa kamu jual? Nah, itu kan juga bukan untanya wanita itu. Kenapa kok saya bernazar akan menyembelih unta itu kalau unta ini bisa mengantarkan saya ke Madinah? Ya kan kasihan, sudah susah-susah ngantar disembelih lagi. Kemudian tidak boleh nazar untuk sesuatu yang haram. Misalkan kalau anak saya lulus tes masuk perguruan tinggi, maka saya akan mencuri atau saya akan bermaksiat. Itu tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini karena subuhnya siang ya, jadi agak dipersingkat sedikit supaya tidak siang-siang kok ibu-ibu kok bermasak kok ya. Saya juga nganter anak saya sekolah.
Eh, ini adalah perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah orang-orang Yahudi itu kan lari ke Khaybar ya. Ini agak seru ini perangnya sebenarnya ya. Dan Rasulullah karena sudah ada perjanjian gencatan senjata dengan orang kafir Quraisy, nah, sehingga kemudian masa-masa damai ini digunakan untuk menghabisi orang Yahudi, kira-kira begitu. Nah, kemudian Khaybar itu punya beberapa benteng. Ini pasukan Islam menuju Khaybar. Benteng Khaybar itu punya benteng yang berlapis. Ya, ada lapis pertama, lapis kedua. Lapis pertama itu ada 5 benteng, lapis kedua ada 3 benteng. Kemudian markas komando pasukan dan penaklukan benteng Naim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah dan kaum muslimin sampai di dekat benteng Khaybar pada malam hari. Lalu Rasulullah meminta para sahabat untuk istirahat. Ya udah sampai. Besok harinya mereka sholat subuh berjamaah. Orang-orang Khaybar tidak menyadari bahwa Rasulullah sudah di dekat mereka karena pagi-pagi begitu. Sampai kemudian pagi hari, petani itu kan kalau pagi-pagi keluar ke ladang, mereka taninya bukan tani sawah ya, tapi taninya itu ini kurma ya. Petani kurma gitu ya, pagi-pagi keluar benteng untuk ngurusi kurma karena ladangnya itu ada di luar benteng untuk bekerja di kebun. Nah kemudian ketika mereka melihat pasukan muslim kaget itu loh, kok pasukan muslim sudah di sini, sehingga kemudian mereka teriak Muhammad telah datang beserta pasukannya. Akhirnya masuk lagi para petani itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahu Akbar kharibat Khaybar, Allahu Akbar musnalah Khaybar, Allahu Akbar kharibat Khaybar, Allahu Akbar musnalah Khaybar. Inna idza anzalna bisahati qaumin fasa'a sabahul munzarin. Sungguh apabila kami turun ke halaman suatu kaum, maka celakalah pagi hari kaum yang diperingatkan itu. Jadi sudah mulai memekikkan takbir. Nah di Khaybar itu ada, ini lapis pertama, ada 5 benteng. Nama bentengnya itu punya nama ya, dan namanya itu dinisbatkan pada tokoh-tokoh. Yang pertama benteng Naim ya, yang kedua benteng As-Sa'ab bin Mu'ad, yang ketiga benteng Qol'ah Az-Zubair, yang keempat benteng Ubay, dan yang kelima benteng An-Nizar. Nah ini nama-nama benteng. Ini lapis pertama. Kemudian lapis kedua itu juga ada benteng, namanya benteng Al-Watid, benteng Al-Qomus, dan benteng As-Sulalim. Ini lapis kedua. Benteng lapis kedua ini enggak terlalu besar ya, ya kecil-kecil. Yang benteng yang besar-besar itu yang di lapis pertama yang 5 itu. Dan nanti penaklukannya per benteng. Satu benteng ditaklukkan ke orang Yahudi mundur, ditaklukkan lagi mundur lagi, mundur sampai terdesak. Akhirnya kemudian mereka menyerah. Nah selain benteng 8 benteng di atas ya, 5 tambah 3 8, masih terdapat benteng-benteng dan tembok-tembok perlindungan lain di Khaybar. Hanya saja ukurannya kecil-kecil dan tidak kokoh sehingga tidak terlalu dianggap. Kalau orang Palestina itu kan pertahanannya itu bukan benteng, tapi apa? Yang di dalam tanah itu ya. Bunker apa namanya? Bunker. Nah, itu sembunyi di dalam situ. Kalau orang Yahudi itu benteng. Yahudi dulu ya. Pertempuran sengit hanya terjadi di benteng yang berada di lapis pertama, wilayah Khaybar, sedangkan ketiga benteng yang ada di lapis kedua Khaybar ditinggal kabur oleh mayoritas penjaganya. Sehingga kaum muslimin berhasil menguasainya tanpa ada pertempuran yang kecil-kecil tadi ya. Lalu kemudian Rasulullah buat markas komando di depan benteng itu ya, dekat benteng. Misalnya ini bentengnya ya di bawah sini gitu ya, pokoknya dekat. Kemudian itu ditanya sama namanya Khabbab bin Al-Munzir. Ini ahli strategi perang. Karena apa? Dia menilai bahwa posisinya ini kurang pas, sehingga Khabbab Al-Munzir ini bertanya,
Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil anzalakahullah am huwa ra'yu fil harb. Wahai Rasulullah, jenengan menentukan tempat markas komando di depannya benteng pas ini itu wahyu dari Allah atau hanya strategi perang? Maksudnya apa? Kalau wahyu dari Allah kan kita nggak berani ngapa-ngapain ya. Yang jelas Allah memilihkan sesuatu mesti yang terbaik. Tapi kalau hanya strategi perang, boleh tidak saya usul? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bal huwar ra'yu. Nah, itu hanya strategi perang saja, bukan wahyu dari Allah. Kemudian Khabbab mengatakan, wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng, ya, dekat banget ya. Padahal seluruh tentara Khaybar berada di dalamnya, di belakang benteng ini. Dari dalam benteng di atas ya, otomatis di atas, mereka dapat mengamati posisi kita, sementara kita tidak akan bisa mengamati gerak-gerik mereka. Kita kan melihatnya ke atas, mereka melihat ke bawah, mereka kan bisa nyelidin gitu ya. Anak panah mereka dapat menggapai tempat ini, tapi anak panah kita nggak bisa menggapai mereka. Coba kalau kita manah ke atas, kan larinya ke langit sana. Tapi kalau orang dari atas langsung kena, nah gitu loh. Nah terus gimana? Nah, nih, kita tidak aman dari sergapan mereka sewaktu-waktu. Di sini banyak didapati pohon kurma, kawasannya rendah dan tanahnya kurang baik. Sekiranya engkau mengizinkan, kami akan memilihkan tempat yang lebih kondusif. Bagaimana? Yo mundur suatu ada titik ngono lho, ojo deket-deket. Suatu ada titik itu mereka manah ya enggak kena gitu ya. Rasulullah menjawab ar-ra'yu ma asyarta. Ya, jadi ya sudah, kita mengikuti pendapat kamu, summa tahulu ila makanin akhar. Kemudian beliau berpindah ke tempat yang lain. Nah ini pelajaran juga, seperti di perang Uhud juga Rasulullah tidak kemudian ngayal gitu ya, karena pemimpin aku wis nentokno ya awakmu gak iso, ndak begitu. Bahkan anak buahnya saja usul itu diterima sama Rasulullah. Di malam hari menjelang penyerangan Rasulullah bersabda, nah ini malam harinya, ini tadi kan sudah pagi ya, flashback malam harinya Rasulullah mengatakan la'atinar royah godan rajulan yuhibbullah wa rasuluh. Besok aku akan menyerahkan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahullah ala yadaihi. Khaybar itu akan terbuka oleh dirinya, maksudnya Khaybar itu akan tertaklukkan oleh seorang laki-laki ini. Siapakah itu? Nah, besok paginya para sahabat itu podo mendekati Rasulullah untuk mengambil royah tadi. Royah itu panji perang. Berharap bahwasanya panji perang itu diberikan kepada mereka. Seperti Umar, seperti Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Tetapi ketika para sahabat berkerumun, Rasulullah malah bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah huwa yashtaki aina. Wa Rasulullah, Ali bin Abi Thalib matanya sakit. Ya, mungkin kelilipan atau bagaimana ya. Pokoknya matanya sakit, merah begitu. Akhirnya bawa dia ke hadapanku, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyembuhkan mata Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian membasuh kedua matanya sambil berdoa, mendoakan, sehingga kemudian mata Ali bin Abi Thalib tidak sakit lagi. Ya, Rasulullah punya mukjizat begitu ya. Abu Bakar di Gua Sur itu kan juga kegigit ular, itu juga Rasulullah bisa menyembuhkan. Kemudian beliau menyerahkan panji itu kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah menerima panji perang dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Wahai Rasulullah, saya akan memerangi orang Yahudi sampai mereka bisa masuk Islam, sampai menjadi seperti kita itu masuk Islam. Akhirnya kemudian Rasulullah bersabda, "Infidh ala risalak hatta tanzil bisahatihim summa ud'uhum ilal Islam." Ya, masuklah, bawalah risalah ini dan masuklah ke dalam benteng dan ajaklah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, dan beritahukan tentang hak Allah kepada mereka. Fa wallah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan min ayyakuna laka hamrun ni'am. Lah ini
Barang siapa yang bisa mengislamkan seseorang, la yahdiyallahu bika rajulan, kalau seandainya Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, satu orang saja, khairun min ayyakuna laka hamrun ni'am, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah. Unta merah itu ya bahasanya unta yang mahal dan bagus. Nah, kalau kita kemudian bisa menyadarkan orang sampai orang itu kemudian masuk Islam, itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau ada non muslim kebetulan tetangga dan lain sebagainya dijak ngobrol sedikit-sedikit didakwai kok kemudian sampai masuk Islam, nah itu pahalanya luar biasa. Di sini pernah ada orang mualaf gitu, belum ada ya. Nah, kemudian beliau menjawab, ini tadi sudah, ketika kaum Yahudi Khaybar menyadari kedatangan pasukan Islam, mereka segera melarikan diri ke kota dan berlindung di dalam benteng. Benteng Naim ini menjadi benteng pertama yang diserang kaum muslimin di antara 8 benteng yang ada di Khaybar. Benteng itu merupakan baris pertahanan Yahudi pertama karena posisinya yang strategis. Benteng Naim juga dikenal dengan benteng Marhab, pahlawan Yahudi yang setara dengan 1000 prajurit. Penaklukan benteng Naim, cuma satu benteng ini yang hari ini kita bahas. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib beserta seluruh pasukan bergerak menuju benteng Naim. Ali menyeru orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng agar masuk agama Islam, tapi ditolak. Para prajurit Yahudi yang ada di benteng Naim keluar bersama pahlawan mereka, namanya Marhab ya tanding 1 lawan 1 begitu. Sehingga kemudian keluarlah Marhab dilawan oleh Amir ya, Marhab dilawan Amir, tapi kemudian Amir ini kalah, lalu kemudian Marhab dilawan Ali bin Abi Thalib, baru kemudian Ali bin Abi Thalib ini menang. Kemudian Amir tadi yang meninggal, Rasulullah bersabda, innalahu la ajroini wa jama'a baina isba'aihi innahu la jahidun mujahidun qalla arabiyyun masyabiha mislah. Sungguh ia mendapatkan 2 pahala sambil mengangkat kedua jari beliau. Dia telah bersungguh-sungguh sebagai seorang mujahid, sangat sedikit sekali orang Arab yang bisa seperti itu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menantang Marhab, lalu kemudian baru Ali bin Abi Thalib menang. Kemudian yang kedua Yasir, jadi perang tandingnya ada 2. Yang pertama Marhab tadi, pahlawan Yahudi meninggal, baru kemudian Yasir. Yasir ini dilawan oleh Az-Zubair. Az-Zubair ini masih anak-anak, tapi kemudian ibunya itu sempat sempat khawatir apakah anak saya bisa menang. Rasulullah mengatakan insya Allah anakmu bisa menang, bahkan anakmu lah yang akan membunuh Yasir. Pada akhirnya kemudian terjadilah pertempuran, lalu kemudian Yasir kalah oleh Az-Zubair. Kemudian meski pasukan Islam mendapatkan perlawanan yang hebat, namun akhirnya kaum Yahudi pasrah, berhenti melakukan perlawanan. Mereka meninggalkan benteng Naim dan berpindah menuju benteng Asy'ab. Dengan itu akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng An-Naim. Jadi ketika itu begini, Ali bin Abi Thalib itu sempat, karena kan bentengnya nggak dibuka-buka itu ya, lalu Ali bin Abi Thalib pakai strategi begini. Jadi orang Yahudi itu keluar benteng, nanti kemudian nyerang masuk lagi, keluar benteng nyerang masuk lagi gitu. Jadi kayak untup-untup gitu ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu ketika diserang pura-pura kalah mundur, sehingga orang Yahudi itu terus maju jauh dari benteng. Ketika orang Yahudi sudah jauh dari benteng baru diserang, dia mau masuk ke jauhan benteng kan, nah kalah begitu. Pakai metode seperti itu, kemudian Ali bin Abi Thalib mengumandangkan takbir, lalu kemudian langsung mendobrak benteng, lalu kemudian benteng Naim tertaklukkan ya di tangannya Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita melihat sisa-sisa benteng Khaybar, kalau kita ke sana, misalkan umroh plus Khaybar, nah gitu ya, ada ndak ya? Biasanya itu ada umroh plus Taif. Ini umroh plus Khaybar, itu kita bisa menyaksikan beberapa bentengnya. Cuma ini yang benteng Naim atau benteng yang lain, Allahu a'lam. Dan kemudian Khaybar itu kaya dengan kebun kurma, ya.
Jadi orang Yahudi Khaybar itu pandai sekali dalam berkebun. Maka ini nanti kebun kurma ini akan menjadi ghanimahnya umat muslim. Bahkan Aisyah mengatakan masabi'na hatta fatahna Khaybar. Selama ini kita tidak pernah kenyang makan kurma kecuali setelah terbukanya Khaybar. Jadi kurma itu luar biasa banyak nanti setelah Khaybar ini ditaklukkan, dan tanah di Khaybar dikapling-kapling dan dibagi-bagikan kepada umat muslim. Sehingga orang-orang muhajirin yang dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak punya apa-apa, dia kemudian mendapatkan kaplingan tanah di Khaybar. Ya, kaplingan tanah itu nggak tahu satu kaplingnya nanti berapa kali berapa ya, cukup dibangun untuk rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perang Khaybar. Ini masih satu benteng. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang penaklukan benteng-benteng berikutnya sampai 4 benteng bahkan yang kecil-kecil, dan apa saja ghanimah atau kurma-kurma dan peralatan perang apa yang didapat kaum muslimin dari Khaybar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.